berani melamun. Pelecehan. Tunggu, bukannya aku harusnya di sekolah? Ini mana? Rencana acara keluarga minggu depan belum dikumpulkan. Sedang ditulis. Zihan anakku, Zihan, wajah bukan kanvas, tidak boleh. Halo Bu Guru, dengar ya apa yang aku bilang? Ya ampun, cepatlah hancurkan semuanya. Jadi pengganti Wenlu yang baik. Jangan buat aku mengulang. Tunggu, Wenlu, pengganti. Alur cerita ini, itu novel sedih yang aku kritik semalam. Aku malah masuk ke dalam novel sedih sebagai karakter pendukung pengganti. Ini terlalu ekstrim. 25 tahun aku hidup. Belum pernah menderita seperti ini. Eijin, antagonis terbesar dalam buku. Berkuasa besar tapi hanya mencintai Wenlu. Antagonis cinta protagonis, protagonis cinta tokoh utama, antagonis tak bisa mencintai. Hanya bisa mencintai pengganti. Kalau kamu memang hebat, tangkap saja protagonisnya. Tangkap aku buat apa? Wajahmu hanya pantas jadi penggantinya. Akhirnya, dia menangkap karakter jahat sebagai pengganti. Mengurung dan menyiksanya seumur hidup. Awal yang sangat buruk. Tapi katanya psikologi pria sama dengan psikologi anak. Di cerita asli, Eijin juga. Berperilaku setia dan berbudi, coba saja metode guru TK menjinakkan binatang. Cari mati. Pak sudah bangun, mau sarapan? Enak loh. Tingkat kesadaran, apakah karakter dalam buku? Bisa punya kehendak sendiri? Bodoh, pergi minta maaf ke Wenlu soal plagiatmu. Biar selesai. Plagiat? Ternyata aku masuk ke momen ini. Konsep awal Chenlu adalah desain Lulu 3 tahun lalu. Kamu malah menjiplak, sudah lama jadi tiruan. Sampai mengira diri sendiri aslinya? Aku tidak menjiplaknya, Chenlu adalah hasil revisi. 17 kali. Aku tidak plagiat, dan 5 tahun lalu aku sudah. Sudah cukup? Memalukan di depan banyak orang. Kamu memang jahat. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Ajin, bukan aku yang ingin menuntut. Tapi si dia pensif pasti. Benci banget sama yang namanya plagiat. Aku ngerti, aku bakal kasih jawaban. Desain ini kan punyaku. Kalau aku nerima aja kan gak adil. Tapi kalau nggak nerima, dia yang gila ini bisa mencabik-cabik aku. Diam aja. Aku nanya loh. Sayang, aku kan perempuanmu, ya kan? Nyesel ya? Aku peringatin, kalau hari ini kamu gak minta maaf. Gak cuma kayak semalam, aku bakal kasih tahu kamu. Apa artinya hidup lebih sakit daripada mati? Sayang, kamu kan tahu, aku dari kecil gak punya keluarga. Gak punya teman, sampai ketemu kamu, aku baru sadar. Ternyata di dunia ini ada orang yang bisa baik banget sama aku. Sayang, kamu satu-satunya orang di dunia ini yang bisa lindungin aku. Lagi mau ngapain nih? Di hatiku. Sayang itu orang yang paling hebat di dunia ini, kayak Zizun Bao yang naik awan pelangi. Jadi sayang pasti nggak bakal biarin istrinya sedikit pun direndahkan, ya kan? Tingkat kebangkitannya naik lagi, bagus. Kalau udah 100%, mungkin bisa bikin si antagonis ini benar-benar berubah. Aku bisa bebas lagi. Kenapa? Mau cari muka biar aku yang urus? Masa sih? Cuma anak kecil lain, cewek lain,
punya suami yang bisa lindungin mereka. Cuma aku yang nggak punya apa-apa. Emang urusanku? Tentu aja urusanmu. Sayang, meskipun sehari-hari kamu kelihatan dingin dan kejam. Tapi dari detail-detail kecil yang kadang kelihatan, kamu tuh orang yang penyayang istri, lembut, dan baik hati. Beneran? Iya dong. Misalnya aja. Aduh, kok sekarang gak kepikirannya hal-hal yang bisa dipuji darinya? Misalnya apa? Sayang peduli sama keselamatanku, sampai bikinin aku ruang aman yang super ketat. Coba tanya, pria mana di dunia ini yang bisa kayak gitu? Terus? Sayang juga perhatian, takut aku bosen, sampai nyiapin banyak mainan buat aku. Ya udah kalau kamu tahu. Aku tahu dong, sayang yang paling sayang sama aku di dunia ini, ya kan? Ngomong aja, kamu mau apa? Sayang, aku boleh ketemu Nona Wen, tapi boleh nggak? Kasih aku kesempatan buat buktiin diri sendiri, soalnya nggak ada anak kecil berharap diriku tidak bersalah. Masih kecil sudah belajar mencuri. Jam saku antiku jelas-jelas ditemukan di laci milikmu. Masih berani membantah. Bukan aku yang mengambil, itu sepupuku yang menaruhnya di lakuku. Sayang, keluarga PI tidak punya pengecut yang suka berbohong dan mencuri. Masih menyalahkan orang lain. Hari ini harus memberimu pelajaran. Hanya ingin seperti ini. Begitu, aku sangat patuhkan. Kalau begitu aku peringatkan kamu. Jangan berbuat hal yang keterlaluan. Suamiku yang terbaik. Lain kali aku kasih bunga merah kecil. Ternyata psikologi pria itu sama dengan psikologi anak-anak. Sebentar lagi aku sendiri yang antar dia. Wanita ini sangat bodoh. Tunggu, apa yang kulakukan? Dia cuma pengganti saja. Kamu lupa satu hal. Wenlu tidak akan sepertimu, tidak tahu aturan. Sial, terlalu asyik sampai lupa aku cuma pengganti. Tuan, aku salah. Salah lagi, Wenlu tidak akan minta maaf. Aku belum bisa menyesuaikan ritmemu. Nanti akan kubiasakan. Kamu sengaja ingin membuatku marah. Ya ampun, dia seperti anak kecil yang tidak pernah lelah. Tidak mungkin. Ini lebih melelahkan daripada aku membawa 10 anak beruang. Pindah tempat untuk bersaing? Lembut dan bijaksana, sopan santun, anggun dan percaya diri, anggun dan percaya diri. Bicaranya lembut, tapi tidak rendah diri. Penampilan lemah tapi keras kepala dan mandiri. Sang Herkne bukan manusia biasa, tapi dewi. Baiklah, cuma akting kan. Aku guru TK teladan 3 kali. Masa tidak bisa menangani Pei Jin ini? Sudah 2 jam lewat, Jin. Jangan-jangan tidak datang. Lulu, jelas-jelas di hati Bos Pei hanya ada kamu. Pasti wanita Shenzhao Shao ITU yang menahannya. Sayang. Bisa tidak kamu tunggu aku? Kakiku sakit. Cengeng. Jin memang selalu dingin, mana mungkin membiarkannya menempel. Anjing plagiat tak tahu malu. Hanya tahu merayu Bos Pei.
Tenang, aku pasti akan membuatnya tidak punya muka untuk bertahan di sini. Orangnya sudah kubawa, cepat katakan apa maumu. Ternyata di hati Pei Jin hanya ada aku. Nona Wen, aku minta maaf untuk yang sebelumnya. Membuatmu tidak nyaman. Kali ini aku ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Ayo lihat, ini plagiat. Wanita yang menjiplak karya Lulu. Apa yang kamu lakukan? Lihat, dia bahkan meniru gaya berpakaian Lulu. Benar-benar menjengkelkan. Aku ingatkan, domba cloning Dolly hanya hidup 6 tahun. Dukung Wen Lu membela hak. Aku datang untuk berunding serius dengan kalian. Kalian memang ingin memperbesar masalah? Takut ya, Shen Zhao Zhao? Kamu ini produk palsu yang naik jabatan dengan kerja keras. Bahkan tidak layak mengangkat sepatu Lulu. Yanyan, Nona Shen hanya sesaat keliru. Aku percaya dia. Sudah menyesal. Asalkan Nona Shen minta maaf padaku, aku akan melupakan semuanya. Lulu, kamu benar-benar terlalu baik hati. Kamu sekarang juga berlutut dan minta maaf, kalau tidak. Aku akan membuatmu hancur di dunia desain. Berani menurutku, Shen Zhao Zhao? Aku akan membuatmu tahu akibat menjiplak. Satu teh hijau, satu anjing gila, benar-benar pasangan. Musuh yang ditakdirkan. Sayangnya mereka tidak tahu, bagi guru TK. Akting adalah pelajaran wajib. Sayang. Janji kita sebelumnya masih berlaku? Jangan keterlaluan. Menghadapi anak nakal yang berbohong, prinsip pertama guru TK, lembut mengalahkan keras. Kakak-kakak, kalian memang harus seperti ini? Aku tahu, orang tuaku meninggal muda, tidak ada yang membimbing. Jadi, aku tidak layak di dunia desain. Aku tidak seperti Nona Wen yang sejak kecil dimanja dan dihibur, tapi sampai aku bertemu Tuan Pei, baru menyadari. Ternyata di dunia ini, masih ada yang tulus padaku. Hal-hal kecil itu, dia ingat sampai sekarang. Asalkan Nona Shen minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Tidak Nona Wen, kamu tidak perlu memaafkanku. Ini semua salahku. Aku sendiri yang setuju mengunggah desain SMA. Ke blog, jadi dijiplak orang. Ini semua salahku sendiri. Ini aku dapat di usia 18 tahun. 3 tahun lebih awal dari karya Nona Wen. Kalau saja aku tahu lebih awal. Karyanya persis sama dengan milikku. Tidak akan diikutsertakan dalam lomba. Shen Zhao Zhao, apa yang kamu bicarakan? Menjiplak tapi pura-pura jadi korban. Desainer jenius? Ternyata jenius pakai Cetel Wofeya. Salahku yang tak punya pengaruh, tidak seperti Nona Wen yang punya backingan. Jika semua orang menganggap karyaku adalah jiplakan, aku tak akan menyentuh desain lagi. Aku pensiun, benar-benar pensiun. Aku mohon, jangan hujat aku lagi. Aku minta maaf. Zhao Zhao jangan pensiun, kami salah menuduhmu, saudari-saudari. Ayo dukung Zhao Zhao yang terbaik. Tidak, jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Bagaimana bisa? Naskah itu miliknya. Tenang, Ajin pasti akan membantuku, Pei Jin. Inikah janjimu untuk memberiku keadilan? Sial, aktingku berlebihan. Dengan perasaan antagonis ke protagonis. Pasti akan menghancurkanku. Sayang, kamu tidak marah kan? Lulu, abaikan komentar netizen. Asalkan bos Pei mengejar wanita ini. Dia sudah saatnya menyadari dirinya sendiri. Aku salah. Dulu aku selalu memperlakukannya buruk. Memalukan. Nona Wen, kau pernah bilang setiap kreator tidak ingin karyanya diplagiat. Sekarang,
Haruskah kau meminta maaf secara publik padaku? Chen Xiao Xiao, kebenaran sudah terungkap, ayo pergi. Tenang, asalkan Nona Wen minta maaf padaku, aku pasti tidak akan menyimpan dendam. Kamu, Ajin, kau biarkan dia memperlakukanku seperti ini? Pergi. Nona Wen, saat minta maaf, jangan lupa tag aku. Aku pasti akan like postinganmu. Diam. Kamu HMPH. Sekarang sisipkan berita. Breaking news, desainer terkenal Wenlu terbukti menjiplak. Kemenangan ini sangat memuaskan. Beritahu PR, kendalikan opini. Ingat, reputasi Wenlu tidak boleh ternoda. Ternyata tingkat kesadarannya hanya 10%. Di hati antagonis, protagonis tetap nomor 1. Kejadian hari ini. Aku bersumpah, hanya sekali ini tidak akan terulang. Tapi kamu sudah membuat Wenlu tidak senang. Harus dihukum. Ini di dalam mobil kamu. Sayang, jarak dari sini ke villa 10 km loh. Pulang jalan kaki sendiri. Kamu penjahat brengsek. Cuma diturunin dari mobil, kalau dulu Nyonya mengganggu Nona Wenlu, pasti dihajar Bos PI seharian semalaman. Bos PI, kalau Bapak sudah tahu, Nayonya Devena, kenapa masih nyuruh Nayonya pulang jalan kaki sendiri? 2 hari ini dia mulai berani. Kalau tidak dihukum, nanti bisa makin menjadi. Bapak tidak takut Nyonya benar-benar marah dan kabur? Dia tidak berani. Sampai aku bertemu Tuan PI, baru sadar. Ternyata di dunia ini masih ada yang tulus memperlakukan aku. Antar aku ke kantor dulu urus beberapa hal, nanti kembali lagi. Jemput dia pulang villa. Baik. Cuma gangguin tokoh utama dikit, langsung dihajar penjahat. Dipaksa jalan kaki 10 km. Kalau aku terus-terusan melawan tokoh utama, sesuai alur cerita asli. Perkembangan selanjutnya. Pasti. Aku gagal balas dendam Tuan Lu. Dikurung Peijin, di penjara di ruang bawah tanah. Hidup lebih susah daripada mati. Peijin, lepaskan aku. Kamu cuma gadungan, berani-beraninya macam-macam di depannya. Berani gangguan lu? Inilah akibatnya. Ya, aku memang mau celakain dia. Kalau berani, bunuh aku saja. Tidak tahu diri. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kali ini aku tidak boleh. Hidup sengsara seperti ini, aku harus menyelamatkan diri. Dulu waktu Peijin sakit, Nona Wen yang pesankan bubur seafood untuknya. Katanya sih cara menghadapi anak nakal harus dimulai dari camilan favoritnya. Begitu juga cara menghadapi pria. Kali ini, mulai strategi dari bubur seafood. Halo, saya mau pesan bubur seafood. Terima kasih. Xiao Xiao. Lama tidak bertemu. Kamu siapa? Aku tahu kamu masih kesal tentang perjanjian pernikahan dulu. Aku memang salah karena kabur dari pernikahan, tapi pura-pura tidak kenal juga keterlaluan. Kamu. Jangan-jangan kamu Linsu? Linsu. Yang lama dalam fitnah, tunangan Shen Youhao. Kabur dari pernikahan dulu di depan umum. Membuat Shen Youhao kehilangan muka. Sejak saat itu, karakter jahat wanita mulai berubah. Dan tidak pernah kembali. Ya ampun, penulis ini pasti benci padaku. Apa-apaan ini? Semuanya harus kualami. Aku dengar. Kamu bersama Peijin. Jika dia tidak baik padamu, aku bisa membantumu. Baik. Sangat baik. Aku dan suamiku sangat bahagia. Aku sudah tidak memikirkanmu lagi. Baik, aku lega. Nona, bubur seafood Anda sudah siap. Terima kasih. Tuan Lin, suamiku menungguku di rumah. Aku tidak bisa menemanimu. Dah.
Hey Tai, hey Tai. Kalian sedang apa? Linsu, kamu sangat mengecewakanku. Lulu, dengarkan penjelasanku. Kenapa aku jadi bagian dari permainan mereka lagi? Berhenti. Katanya mencintaiku. Tidak ada kabar sama sekali. Hah? Perempuan. Hei Bos Pei, istri Anda hilang. Sudah 4 jam aku mencari, tidak menemukan jejaknya. Apa? Bos Pei, kopi Anda. Tolong cari tahu. Di mana Shin Zhao Zhao? Hei Bos Isle. Tidak peduli pada istri, kenapa tiba-tiba berubah? Tuli? Ya. Oh Bos Pei, ketemu. Istri terakhir kali terlihat di restoran Siguang, selatan kota. Restoran Si Guang. Sistem menunjukkan Nona Wenlu juga ada di restoran itu hari ini. Jangan-jangan mereka bertemu. Siap, Bos. Oke, itu masih tidak normal now. Dan lebih malam ini. Batalkan. Sudah menggoda Peijin tidak cukup. Masih menggoda Linsu, seperti perekat anjing. Tempelkan pria di mana-mana, Shen Zhao Zhao. Kamu tidak tahu malu, jadi pengganti sekaligus wanita. Shen Zhao Zhao, Simpan Iri Hadamo. Seumur hidupmu, kamu hanya bisa menjadi tiruan Lulu. Sudah selesai? Aku pergi. Berdiri. Kamu pikir setelah mengganggu Lulu, kami akan membiarkanmu pergi? Lalu apa yang kalian inginkan? Jilat bersih bubur ini, kami akan membiarkanmu pergi. Kamu pikir aku seperti kamu? Mulutmu kotor seperti dibesarkan dengan menjilat sampah. Kamu. Oh, aku ingat, orang tuamu sudah lama mati. Pantas saja kamu tidak tahu malu. Ulangi lagi. Aku bilang kamu punya ibu tapi tidak dibesarkan dengan baik, makanya jahat. Shen Zhao Zhao, hari ini aku akan mendidikmu untuk orang tuamu. Akan kuajarkan apa itu sopan santun sejati. Kalian yang disebut orang baik hanya bisa merendahkan. Asal usul orang lain untuk menunjukkan pendidikan. Shen Zhao Zhao, apa yang kamu lakukan? Pelajaran pertama yang kuajarkan pada anak-anak adalah manusia. Harus punya belas kasihan. Pelajaran kedua adalah tidak berdebat dengan anjing gila. Jika kalian bersikeras menyebut keburukan sebagai keadilan, perundungan, sebagai pendidikan, maka aku akan tunjukkan. Apa itu tinju keadilan? Lulu, Shen Zhao Zhao ingin membunuhku. Cepat selamatkan aku. Shen Zhao Zhao, kamu menyerang diam-diam. Nona Shen, aku salah, maafkan aku. Astaga, terlalu kejam. Tidak pernah membunuh 100 anak nakal, tidak akan selevel ini. Pantas, siapa suruh bunuh mereka? Tidak bersih, Shen Zhao Zhao. Aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Bagaimana? Belum cukup dipukul? Berhenti. Kalian berhenti berkelahi. Kalah malah cari bantuan. Kamu anak SD atau TK? Kenapa tidak panggil ibumu? Shen Zhao Zhao, hari ini aku akan merobek wajahmu, Yan jangan. Benar-benar keluarga bertengkar sendiri. Yan, kamu, Lulu, aku tidak sengaja. Ini semua salah Shen Zhao Zhao. Nona Shen, Bos Pei sudah sampai di depan pintu. Shen Zhao Zhao, kamu selesai. Kamu menyakiti Lulu. Bos Pei pasti tidak akan membiarkanmu. Belum tentu. Dingin sekali. Ada apa ini? Sayang, mereka menggangguku. Baru 4 jam meninggalkannya, sudah diganggu seperti ini. Sepertinya wanita ini tidak bisa lepas dariku. Boss Pei, jangan terlupa oleh Shen Zhao Zhao. Kami senior. Digeruduk orang, kenapa tidak sebut namaku? Orangku Peijin bukan sembarang orang. Bisa diusik. Kenapa bisa begini? You can Boss Pei hanya Saka. Lulu? Selesai. Boss Pei terlihat peduli pada Shen Zhao Zhao. Apa kami selesai? Boss Pei, kamu tidak lihat? Lulu juga di sini. Dia terluka lebih parah daripada Shen Zhao Zhao. Tidak,
Aku sama sekali tidak menyadari keberadaan Wen Lu tadi. Padahal dialah yang kusuka. Kenapa? Mataku hanya melihat Shen Zhao Zhao. Aku baik-baik saja. Boss Pei. Jaga Nona Shen saja. Luka di mana? Sepertinya, apapun yang kulakukan tidak bisa mengubah alur cerita. Pei Jin masih hanya peduli pada bulan purnama. Shen Zhao Zhao, sudah lihat kan? Di hati Boss Pei masih ada Lulu. Dulu, Lulu hanya sekadar American Sementkak Uber pada Boss Pei. Sampai dia ingat sampai sekarang. Kamu masih berharap meniru. Lucu sekali. Tapi aku dengar, Nona Wen sebelumnya untuk suamiku sengaja membuat bubur seafood. Kenapa menurutmu, sepertinya hanya asal buat? Kakak, jangan bicara lagi. Yanyan, kamu ngomong apa? Ajin, kamu tahu, aku bukan orang seperti itu. Bos Pei, aku salah bicara tadi. Jangan khawatir, perasaan Lulu padamu tulus seperti langit dan bumi. Ternyata, perasaan yang kusayangi seperti harta karun. Hanya lelucon belaka dari awal sampai akhir. Sebenarnya, mengingat hadiah orang lain selama ini. Karena suamiku adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Sayang, aku tahu kamu orang yang setia, tak pernah menghitung pengorbanan. Dermawan pada semua orang, tapi orang yang menginjak-injak perasaan orang lain tak layak dapat pengorbananmu. Ternyata, orang yang paling peduli padaku di dunia ini adalah Shen Zhao Zhao. 25% untung besar. Rupanya untuk menghadapi anak nakal yang keras di mulut lembut di hati, harus hancurkan hatinya yang rapuh. Lalu elus perlahan. Ajin, bukan begitu. Bisa berdiri? Dia benar-benar memilihku. Aku di sini, tak perlu pura-pura kuat. Dia tadi. Pukul pakai tangan yang mana? Kedua tangan. Tenang. Hutang padamu. Akan kubuat mereka bayar lipat ganda. Lulu, gimana? Pei Jin kayaknya serius. Ajin, Yan tidak sengaja. Sudahlah, jangan dipermasalahkan. Baik. Dengar itu? Boss Pei masih kasih muka ke Lulu. Kau pikir dengan trik kecil ini bisa memecah belah kami? Kalian ngapain? Yan. Tanganku. Pei Jin terlihat dingin tanpa perasaan. Tapi sebenarnya cukup perhatian. Kaget? Tidak, sial. Detak jantungku tadi kenapa cepat sekali? Keinginan melindungi si antagonis ini bikin aku tersentuh. Ajin, bukankah kau sudah janji tidak mempermasalahkan Yan? Aku tidak mempermasalahkannya, hanya menagih hutang untuk orangku. Ini hanya peringatan. Jika berani ikut campur lagi, lain kali. Bukan cuma tangannya yang putus. Suamiku yang paling hebat. Tidak hanya menghukum orang jahat, tapi juga masih berbelas kasih. Benar-benar gagah sekaligus baik hati. Kau tahu saja. Pei Jin, kau hila? Demi wanita ini. Sampai melukai temanku? Nona Wen. Otakmu boleh bermasalah, tapi utang jangan dielak. Ingatkan Lin Yan untuk bayar utang bubur pada istriku. Pei Jin benar-benar jatuh cinta. Dengan Shen Zhao Zhao. Benar-benar tak peduli padaku lagi. Lulu, jangan overthinking. Boss Pei pasti diagnosis SI siluman rubah. Itu sampai marah dan memperlakukanmu seperti tadi. Ya, dia cuma sedang kesal. Dia tak akan meninggalkanku. Tidak mungkin. Benar, kita hanya perlu membuat Boss Pei. Lihat wajah asli Shen Zhao Zhao.
dia pasti akan kembali padamu. Betul. Cepat turunkan aku, banyak yang lihat. Jangan gelisah, utangmu kabur diam-diam belum dihitung. Sepertinya malam ini tak bisa lolos. Astaga, Bos Pei berubah total. Malah menggendong Nyonya masuk, iya kan? Dulu hanya ada Nona Wen, pada Nyonya bahkan tak sudi lihat. Sepertinya keluarga Pei benar-benar akan berubah ke depan kita. Harus lebih baik pada Nyonya. Diam saja ngapain? Oh. Kaki keseleo tak tahu naik taksi, maksa pakai high heels lari-lari. Sok jago apa? Bangsat, jelas-jelas kau yang menghukumku. Ada masalah. Sayang, aku beli bubur seafood favoritmu. Siapa tahu ketemu masalah begini. Rasa bubur itu sudah berubah, lain kali tak usah beli. Aku akan belajar masak untukmu. Masakanku enak. Pasti lebih baik dari luar. Perempuan ini memang agak bodoh. Tapi hanya ada matanya, 38. Ke depan harus lebih baik padanya. Sakit ya? Sayang, kakiku sakit sekali hari ini, bolehkah? Hari ini tidak dihukum, besok ganti. Kenapa? Tubuh tiba-tiba tak terkendali, rasanya. Seperti ada yang memaksaku melakukan sesuatu. Ada apa? Shen Zhao Zhao. Kau takut padaku. Bukannya bilang suka padaku. Kenapa menolak berdekatan? Jangan-jangan ucapanmu. Semua bohong. Sial, ketahuan. Bicara. Kecurigaan begitu muncul, sulit dihilangkan. Apa yang harus kukatakan untuk menghilangkan kecurigaannya? Bisu. Kemana kelincahanmu saat memanjakanku tadi? Shen Zhao Zhao. Kau harus tahu, aku paling benci dibohongi. Sudahlah, mencoba saja. Pakai trik memanja pria yang sedang tren. Sayang, aku tidak takut padamu, aku terlalu mengenalmu. Sebenarnya, aku pernah meramal nasibmu. Ramalan. Shen Zhao Zhao. Jangan asal ngomong. Kau ini orang yang sangat menghargai perasaan. Kau tidak akan mengecewakan orang lain. Lalu, Dirimu memiliki aura, maksudku. Aura keterasingan yang ambigu. Banyak orang di dunia ini merasa kesepian, tapi sebenarnya kaulah yang paling kesepian. bagaimana dia bisa tahu? Di dunia ini, tak pernah ada yang tahu aku takut kesepian. Aku mengerti. Meski kau terlihat matang dan tenang, tapi sebenarnya dalam hatimu, kau berharap ada yang bisa berbahagia bersamamu dengan sederhana. Kenapa dia bisa dengan mudah membaca semua isi hatiku? Omong kosong. Sudah, aku tahu kau punya selera. Ternyata pria memang suka begini. Kali ini saja dimaafkan, besok kau harus dihukum. Terima kasih sayang, aku mandi dulu. Diam di situ. Kakimu tidak mau lagi? Ini tidak baik. Bagian tubuh mana dari dirimu yang belum kulihat? Sekarang malah malu-malu. Si antagonis ini ternyata pria pemalu. Sayang, bukankah kita sepakat hukuman ditunda besok? Sekarang sudah besok. Sepertinya Wenlu sudah tidak begitu berpengaruh padanya. Asal aku terus begini, tingkat kesadarannya akan cepat mencapai 100%. Aku bisa pulang. Sayang, tunggu sebentar lagi.
Kita sudah janji, tidak boleh ingkar. Tidak bisa, tidak bisa. Si antagonis ini terlalu bersemangat. Sepertinya aku harus tetap menjadi pengganti yang baik. Jangan sampai membuatnya marah. Ah Jin, kau sudah bangun. Semalam kau bekerja keras. Dia meniru Wenlu lagi. Seharusnya aku senang, tapi kenapa rasanya tidak enak dilihat? Ah Jin, aku. Sudahlah, berhenti belajar. Mengejar harimau malah dapat anjing, terlihat aneh. Kedepannya tak perlu menirunya lagi. Apa? Aku tidak salah dengar? Maksudmu, mulai sekarang aku tidak perlu lagi meniru Nona Wen? Kapan ucapanku pernah tidak ditepati? Sayang, aku tahu kamu yang terbaik. Nyonya, ini semua disiapkan sesuai kesukaan Anda. Benar, Anda baru saja memerintahkan tadi malam, kami langsung menyiapkannya. Terima kasih. Kamu dulu juga putri orang kaya. Kok suka makan makanan murahan yang berantakan begini? Sial, asyik makan sampai lupa. Pemilik tubuh asli ini putri orang kaya yang dimanja. Pasti tidak akan menyentuh masakan murah begini. Citraku mau hancur nih. Sayang, kamu kan tahu. Setelah orang tuaku meninggal, keluarga Shen bangkrut. Penderitaan selama itu hanya aku yang tahu. Terbiasa makan masakan murah, watakku juga jadi tidak semanja dulu. Akhir-akhir ini kamu berubah banyak, juga lebih pengertian. Dulu, kamu nekat mengejar Linsu. Ngotot banget. Kok tiba-tiba suka sama aku sekarang? Apakah kamu tiba-tiba sadar, atau ada maksud lain? Enggak. Dulu itu aku sedang dibutakan mata. Baru menganggap Linsu itu berharga. Linsu itu anak mami, mana bisa dibandingkan dengan kamu, sayang. Oh, aku sehebat itu? Tentu saja. Suamiku gagah perkasa, hebat. Dan selalu membelaku. Dulu aku memang buta. Sampai suka sama pengecut seperti itu. Sekarang, di mataku, hanya ada kamu seorang. Ekspresi mengagumi dan bergantung padamu ini, sepertinya tidak dibuat-buat. Rupanya benar-benar sadar. Sudahlah, aku tahu seleramu sudah membaik. Duduklah makan, nanti dingin. Hang. Jurus andalan guru TK menghadapi anak, menjatuhkan anak lain. Lalu memuji habis-habisan. Ternyata selalu berhasil. Kerja bagus, ambil bonusmu. Kedepannya masak sesuai selera nyonya. Bos Pei sekarang sangat memperhatikan Nyonya, sepertinya. Rencana mengambil hati Nyonya bisa berhasil. Nak jabatan dan kaya raya bukan masalah. Soal plagiat sudah jelas. Kalau mau ikut lomba, silakan. Jin, jelaskan padaku. Atas dasar apa kau menyita formulir pendaftaranku? Penipu plagiat seperti apa haknya ikut lomba? Wenlu sudah mendaftar. Kau mau mempermalukan diri sendiri? Itu memalukanku. Bukan urusanmu. Aku harus ikut kompetisi desain ini. Ini mimpiku. Mimpimu, segalanya darimu, semuanya aku yang beri. Kau mengancamku? Kalau mau terus hidup seperti ini, hentikan semua itu. Gagasan yang tidak realistis. Patuh dan tahu diri. Jadilah bayangan Wenlu yang baik. Jin akhirnya luluh juga. Sepertinya rencana penjinakanku mulai berhasil. Tapi, aku benar-benar harus belajar keras tentang desain perhiasan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ketahuan. Apa?
Lomba desain? Sao, setelah skandal plagiat terbalik, popularitasmu melonjak. Bahkan kompetisi desain muse juga mengirim undangan. Kalau menang, kamu akan jadi terkenal. Aku. Bisakah aku tidak ikut? Tidak ikut? Kontrak sudah ditandatangani. Seminggu lagi harus serahkan desain. Denda 5 juta. Kita tidak sanggup bayar. 5 juta? Aku dijual pun tidak akan cukup. Kalau tahu jadi guru TK harus bisa desain, dulu seharusnya ikut lebih banyak kursus. Lulu, katanya kamu ikut lomba lagi? Kali ini pasti menang lagi. Amin, terima kasih doanya. Sepet, itu bukan Shen Cao Cao? Benar-benar musuh bertemu. Buku dasar desain perhiasan. Tidak mungkin. Shen Cao Cao ITU, lulusan terbaik sekolah desain. Masa hal dasar saja tidak tahu? Kalau dipikir-pikir, dia memang berubah belakangan ini. Dulu sombongnya minta ampun. Otaknya juga tidak enak. Sekarang malah bisa memanipulasi Bos Pei. Sampai seperti ini. Tidak seperti dulu. Si gadis desain yang angkuh. Menurut kalian, jangan-jangan ada yang operasi plastik. Lalu pura-pura jadi Shen Cao Cao. Jangan ngomong gitu, aku jadi takut. Lulu, bagaimana kalau kita ceritakan semuanya ke Bos Pei? Kalau Bos Pei tahu, dia ditipu oleh si palsu ini. Pasti akan mencincangnya. Sudah Yan, jangan cari masalah. Sekarang Pei Jin sangat perhatian padanya. Pemotongan berlian. Teknik logam. Ini lebih sulit daripada mengurus anak nakal. Shen Zhao Zhao, kau yang biraku seperti ini, berani beraninya menikmati. Status sebagai istri Bos Pei. Lokasi kompetisi muse akan jadi hari kematianmu. Aku akan melemparkan foto-foto ini ke depan semua orang. Membuatmu kehilangan reputasi. Setelah 3 hari bergadang, akhirnya ada sedikit hasil. Meski dasarku lemah, tapi di kepalaku masih ada inspirasi dari pemilik aslinya. Asal aku memperkuat dasar, lalu menggambar inspirasinya, mungkin bisa lolos. Kamu sembunyi di ruang baca selama 3 hari. Hanya untuk menggambar ini? Nggak kok, cuma iseng belajar aja. Sembunyiin apa? Nggak ada. Garisnya kaku, strukturnya berantakan. Ini yang kamu gambar? Gawat, pemilik aslinya itu jenius desain. Level gambar anak TK-ku ini nggak nyambung sama sekali. Tangan lagi kaku, aku cuma latihan. Shen Zhao Zhao. Kamu akhir-akhir ini berubah banyak ya. Dulu kamu lebih baik mogok makan daripada sentuh makanan biasa. Sekarang kamu makan dengan lahap. Kemampuan desain yang kamu banggakan, sekarang bahkan perspektif dasar saja nggak akurat. Katakan, kamu sebenarnya siapa? Aku kan istrimu. Ini desain pertamamu yang menang, coba ceritakan. Namanya apa? Aduh, di novel nggak ada bagian ini. Itu cahaya bulan. Salah, itu duri. Sayang, aku nggak ingat. Sudah terlalu lama. Gak ingat lagi. Baik, saat Linsu kabur dari pernikahan. Kalung yang kamu pakai siapa yang kasih? Ini, Katakan. gawat, soal ini nggak ada di materi. Pertanyaan terakhir. Saat pertama kali kita bertemu, apa yang kamu katakan padaku? Aku, Kamu masih nggak jujur. Kamu ini siapa sebenarnya? sayang, kenapa kamu harus mengungkit hal-hal yang menyedihkan buat aku? Apa? Setelah orang tua meninggal, aku hidup tanpa arah. Menderita banyak penghinaan. Sampai ketemu kamu, aku baru merasa hidup lagi. Perhiasan dan pertunangan dengan Linsu sebelumnya. Bagiku, semuanya adalah mimpi buruk. Aku tidak ingat lagi. Aku juga tidak ingin mengingatnya. Dia selama ini
Ternyata hidup sangat sulit. Sayang, kalau kamu tidak suka aku yang bodoh ini, aku akan pergi sekarang. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bodoh sedikit tidak apa-apa. Aku akan cari orang untuk mengajarimu menggambar. Sayang yang paling baik. Shen Zhao Zhao, jangan sampai kamu membohongiku. Bahaya sekali, Pei Jin sudah mulai curiga. Aku harus menyembunyikan identitasku dengan baik. Cepat-cepat mengumpulkan poin kebangkitan. Lari. Selanjutnya, mohon para juri memberikan nilai untuk Nona Wen. Nilai 9 untuk seluruh ruangan, selamat kepada Nona Wen, sementara di posisi pertama. Lulu, kamu jauh meninggalkan posisi kedua, pasti bisa menang kali ini. Dengan dia di sini, belum tentu. Tenang, dia tidak akan melebihi kamu. Hari ini adalah hari kehangkiran Shen Zhao Zhao. Selanjutnya, mari kita sambut desainer baru, Naonya Shen Zhao Zhao, dengan desain seri bintang merambatnya. Pengetahuan yang dipelajari dadakan mudah ketahuan, untungnya pemilik aslinya masih punya stok desain. Pakai itu dulu untuk mengelabui. Karya lombaku adalah bintang merambat. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diperlihatkan. Shen Zhao Zhao, bukankah kamu lulusan terbaik dari sekolah desain? Kenapa bahkan desain dasar pun harus dipelajari dadakan? Sial, dia melihatnya. Sepertinya, hari ini tidak bisa lolos. Kenapa? Diam saja. Atau kamu merasa bersalah? Bahkan desain dasar saja tidak mengerti desainmu. Bukan hasil curian, pasti dibuatkan orang lain. Nyonya Shen, tuduhan ini sudah mempengaruhi keadilan lomba. Jika kamu tidak bisa membuktikan diri, kami akan membatalkan. Kolosema. Jadi, bagaimana kalian ingin aku membuktikannya? Sederhana, menggambar di depan umum. Boss Pei. Internet sudah gempar, semua bilang istri adalah palsu. Lin bahkan membayar buzzer untuk memprovokasi. Dia bukan Shen Zhao Zhao. Apa maksudmu? Istri adalah orang yang ditiru? Di hatiku, suami adalah yang terbaik di dunia ini. Orang yang paling hebat, seperti Zizun Bao yang menginjak awan pelangi. Jadi suami tidak akan membiarkan istrinya merasakan sedikit pun kesedihan, benar kan? Dia bukan Shen Zhao Zhao. Bos PI, apakah perlu mencari orang? Untuk menyelidiki identitasnya? Satu-satunya identitasnya adalah istriku, siapapun dia. Aku terima. Siapkan mobil, ke lokasi lomba muse. Bos Pei kali ini benar-benar terjebak. Shen Zhao Zhao, jangan kurang ajar. Cepat gambar. Aku menolak. Kalian mengarang bukti palsu bahwa aku plagiat. Mengapa aku harus membuktikan diri sesuai aturan kalian? Tidak menggambar? Berarti kamu mengaku tidak bisa menggambar, kamu hanya mengandalkan plagiat. Karyawan Lu mencuri ide desainnya. Barang palsu yang menipu. Pei Jin benar-benar buta. Sampai bisa dibodohi oleh barang palsu sepertimu. Minta maaf. Shen Zhao Zhao. Penipu sepertimu yang mengandalkan pria dan mencuri desain harus diusir dari dunia desain. Nona Lin, sejak kau begitu peduli padaku, bahkan sampai tahu aku mengandalkan pria, bagaimana? Jangan-jangan kau cemburu karena aku menikah dengan Pei Jin? Shen Zhao Zhao. Berhenti. Bos Pei, bagaimana Anda bisa datang? Siapa yang berani menyentuhnya? Bos Pei, kita semua dibohonginya. Dibodohnya, aku hanya ingin Anda melihat wajah aslinya. Orangku, tidak ada hakmu untuk berkomentar. Aku mengatakan fakta, dia bahkan tidak mengerti dasar desain. Tadi tidak berani menggambar, semua orang melihatnya. Apakah kalian mau seorang penipu yang mengandalkan pria dan tidak mengerti apa-apa tetap berada di dunia desain? Tidak mau. User dia. Memalukan. Usir dia. Kompetisi sampah kalian begini memperlakukan peserta? Tuan Pei, kompetisi desain muse kami adalah acara internasional. Penonton berhak berkomentar, dan acara ini disiarkan secara global. Jika Nona Shen tetap tidak menggambar, maka dia akan selamanya dicap sebagai plagiat dan menggunakan ghostwriter. Pei Jin, terima kasih. Tapi aku tidak suka menyerah tanpa berusaha.
aku akan menggambar. Bagaimana? Sekarang berani menggambar? Jangan-jangan hanya mengulur waktu? Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, aku butuh semua penonton dan juri memberikan suara. Jika separuh orang menganggap gambarku memenuhi standar kompetisi, kalau begitu, aku menang. Pemungutan suara, lomba? Kau sedang mencari celaka. Kedua, jika aku menang, kau harus meminta maaf di depan semua orang untuk penghinaan dan fitnah tadi. Dan secara terbuka mengakui bahwa foto-foto ini adalah hasil jepretan licik. Dan layak untuk menjatuhkan aku. Kenapa harus aku? Tidak berani? Kalau begitu mengaku kalah dan turun dari panggung sekarang. Shen Zhao Zhao, jangan-jangan kau benar-benar berpikir. Dengan kemampuan setengah-setengahmu ini bisa menang? Baik, aku terima taruhanmu. Jika kau kalah, kau harus berlutut. Dan meminta maaf kepada semua orang dengan membungkuk, mengaku bahwa kau adalah penipu. Sepakat. Di dunia ini, ada banyak anak yang sejak lahir sudah dimanjakan. Tapi ada juga anak-anak yang tumbuh di tengah perang. Mereka tidak tahu di mana akan mendapatkan makanan berikutnya, apalagi apakah besok masih bisa bangun. Bos PI, listrik dan jaringan di seluruh gedung sudah terhubung ke sistem darurat, bisa diputus kapan saja. Tunggu sebentar lagi. Aku pernah melihat anak-anak ini, mereka mengumpulkan selongsong peluru. Lalu melukisnya menjadi bintang dan menempelkannya di dinding. Mereka membagi roti kepada anak-anak yang lebih kecil. Yang mereka inginkan bukan mainan atau permen, tapi kehangatan. Malam yang tenang, di mana mereka bisa tidur nyenyak. Aku tumbuh besar bersama Shen Zhao Zhao. Selalu mengira dia adalah nona manja yang tidak tahu apa-apa. Tapi tidak pernah tahu dia memiliki sisi seperti ini. Dia benar-benar berubah. Kata-kata yang diucapkan Shen Zhao Zhao membuatku ingin menangis. Sangat menyentuh. Aku juga berharap anakku Bisa tumbuh dengan aman dan damai. Di kursi juri, diperlakukan dengan lembut. Goresan pena Nona Shen mungkin kaku, tapi perasaannya sangat tulus. Aku yakin karyanya kali ini tidak akan mengecewakan kita. Berpura-pura apa? Mengucapkan kata-kata sentimental seperti itu hanya untuk menutupi ketidakmampuanmu dalam melukis. Yan, jangan terburu-buru, dia hanya bermain-main. Sama sekali tidak punya kemampuan asli. Shen Zhao Zhao. Kalau berani, tunjukkan pada semua orang karyamu yang hebat itu. Tidak mungkin. Karya ini benar-benar menakjubkan. Lukisannya sangat indah. Ini adalah kalung bernama penjagaan. Bagian utamanya adalah 2 tangan yang saling menggenggam. Di telapak tangan terdapat potongan berlian yang disusun menjadi bintang. Seperti semua anak di dunia ini bisa diangkat dengan lembut, jauh dari kegelisahan dan ketakutan. Seperti semua anak di dunia ini bisa diangkat dengan lembut, jauh dari kegelisahan dan ketakutan. Ini benar-benar sebuah karya masterpiece. Kalau Shen Zhao Zhao dapat juara 2 hari ini, tidak ada yang bisa dapat juara pertama. Kami salah menuduh Nona Shen, karyanya satu-satunya yang bisa membuatku menangis. Dulu saat jadi relawan di panti asuhan, aku belajar gaya gambar manga. Hanya dengan cara yang polos dan penuh keceriaan anak-anak ini bisa menyampaikan konsep karya ini. Ini tepuk tangan paling meriah sepanjang lomba ini. Terima kasih Nona Shen telah membawakan kami karya yang luar biasa. Lomba ini sudah berakhir, silakan juri memberikan nilai. Benar-benar sangat bagus. Tidak boleh menang. Shen Zhao Zhao sama sekali tidak boleh menang. Waktu habis, silakan tunjukkan nilai. 10, masih 10, selamat Nona Shen. Memecahkan skor tertinggi sepanjang lomba, juga memecahkan rekor lomba desain perhiasan muse, karya ini. Dari segi teknik, memang ada kekurangan, tapi gagasan dan cakupannya sudah jauh melampaui sebuah desain biasa. Setelah diskusi Dewan Juri, pemenangnya hanya bisa Nona Shen Zhao Zhao. Nona Shen, selamat atas kemenanganmu di lomba ini. Selamat Nona Shen. Aku berhasil.
Aku selalu merasa telah melewatkannya selama bertahun-tahun. Sayang, terima kasih telah memberiku keberanian. Sehingga aku bisa bertahan selama ini. Di depan umum, tidak tahu aturan. Kamu suamiku, aku cium sedikit kenapa? Sudahlah. Kalau kamu cium aku lagi, juga tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa Shen Cao Cao selalu bisa menang? Aku mendesain sebanyak ini hanya untuk melihatnya dipermalukan. Kenapa dia masih bisa bersinar? Kepala desain perhiasan Sai. Sekarang, bukankah kita harus menepati janji taruhan? Aku. Minta maaf. Tidak. Aku tidak akan pernah minta maaf ke Shen Cao Cao. Orang ini, bukan Shen Zhao Zhao yang kasar. Ada yang palsukan wajah dengan operasi plastik. Berdandan seperti Shen Zhao Zhao untuk menopause. Operasi plastik palsu? Kakak, kamu gila ya? Kalah tidak terima, lalu cari alasan konyol. Kamu datang untuk bercanda ya? Aku serius, bukan cuma teknik melukisnya, tapi orangnya juga berubah. Pasti ada orang yang berpura-pura jadi dia. Yanyan, udah, ayo pulang. Aku nggak gila. Dia pasti palsu. Aku akan menyobek topeng palsumu, wanita operasi plastik. Mereka semua melihat wajahmu. Cao, hati-hati. Bos Pei, aku nggak sengaja. Pergi. 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 Antagonis utama malah terluka buat aku? Jin, kamu? Aku nggak apa-apa. Nona Shen, maafkan Yanyan. Dia kali ini benar-benar ceroboh. Kamu kan baik hati, maafkan dia ya. Jangan dihiraukan. Aku sudah sabar berkali-kali. Dia terus menghina reputasiku, aku masih bisa tahan. Tapi kali ini, dia berani menyakiti orangku. Kenapa aku harus memaafkannya? Rasanya ternyata begini ya. Dilindungi seseorang. Pei Jin, aku tahu Lin yang salah, tapi dia cuma sedang tidak sadar. Dosanya nggak sampai segitunya. Aku mohon, maafkan dia, ya? Gawat, aku lupa kalau aku cuma pengganti. Berani-beraninya ngomong begitu ke Cahaya Bulan. Jangan-jangan antagonis utama marah lagi ke aku? Sayang, aku nggak sengaja. Aku tahu Lin yang salah, tapi dia cuma sedang tidak sadar. Dosanya nggak sampai segitunya. Aku mohon, maafkan dia, ya? Baiklah. Sudah kuduga, begitu Cahaya Bulan bicara. Dia pasti nurut. Lulu, kamu yang terbaik. Aku tahu kok. Di hari bos Pei Kuma Ada kamu. Shen Zhao Zhao, dengar nggak tuh? Kamu cuma pengganti, nggak ada artinya. Kayaknya kamu salah paham. Bos PI, maksud Anda apa? Aku setuju maafkan Wenlu sekali, tapi aku nggak bilang. Batalin taruhan. Kamu kalah taruhan sama istriku. Sekarang waktunya berlutut. Lutut? Kenapa aku harus berlutut ke dia? Yanyan, udah. Cepat minta maaf. Pei Jin, benar-benar udah beda. Maafkan aku, Nona Lin. Pita suaramu dicuri ya? Kok nggak kedengeran? Maaf, Ini ancaman atau permintaan maaf? Sayang, aku takut banget. Nona Shen, maafkan aku. Aku nggak seharusnya memfitnahmu. Nggak seharusnya menuduhmu. Nah, bagus kalau bisa mengakui kesalahan. Jadilah orang yang lebih baik di masa depan. Tunggu. Bos Pei, aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Nona Lin ini agak bermasalah mentalnya, suka ngomong ngawur. Bawa ke rumah sakit untuk diobati. Jangan sentuh aku. Pei Jin, kau gila? Yanyan hanya sedang emosi, tidak perlu ke rumah sakit. Dia tidak gila, tidak perlu seperti anjing gila menggonggong di sini. Kalau memang bermasalah mental dan tidak ada tempat untuk mengobati, aku akan mengantarmu ke rumah sakit, anggap saja sebagai amal. Ajin, lepaskan Yanyan, anggap saja. Anggap saja sebagai balas budi karena aku pernah menyelamatkanmu, oke? Bahkan mengeluarkan jasa penyelamatan. Sepertinya kali ini, sang pujaan hati kembali menang. Syarat lain, bisa dibicarakan. Tapi yang menyangkut istriku, tidak ada toleransi. Katanya,
Pei Jin hanya mencintai Wenlu dan sangat dingin terhadap Shen Cao Cao. Ternyata setelah dilihat, tidak seperti itu. Menurutku, Bos Pei jelas melindungi Shen. Tengen sepenuh hati. Bawa pergi. Pei Jin, demi orang ini, kau malah mengirimku ke rumah sakit jiwa. Orang tuaku tidak akan membiarkanmu. Oh ya? Halo ayah, cepat selamatkan aku. Pei Jin, dia mau mengirimku ke rumah sakit jiwa. Anak durhaka, berani-beraninya kau melawan Pei Jin. Mau menyeret keluarga Lin ikut celaka? Ayah, apa maksudmu? Jangan panggil aku ayah, mulai sekarang aku tidak punya anak sepertimu. Yanyan, tidak mungkin. Yanyan, tidak mungkin. Yanyan, Memang pantas jadi antagonis terbesar, caranya kejam sekali. Tapi aku suka. Senang? Iya, suamiku, aku tahu. Kau tidak tega melihatku direndahkan orang. Xiao Xiao. Kenapa ada protagonis? Loh, ada apa? Tuan Lin? Sao Sao, tadi kamu bicara dengan sangat baik. Baik konsep desainmu maupun keteguhanmu. Berbeda dengan Shen Sao Sao, yang dulu ku kenal. Terima kasih, tapi manusia memang bisa berubah. Tersenyum senang begitu, mengganggu pandangan. Dia seperti apa? Bukan urusanmu. Bukan, aku hanya ingin memujinya. Tuan Lin, kalau aku tidak salah ingat. Dulu yang kabur dari pernikahan adalah kamu. Sekarang sebaik apa? Pergi. Pialaku belum diambil. Tidak penting. Mungkin, dulu aku salah menilainya. Shen Cao Cao sekarang tangguh. Hangat, penuh dengan rahasia dan kejutan yang tak terhitung. Dia benar-benar berbeda sekarang, sayangnya. Aku hampir mati ketakutan. Tadi Linnya seperti orang gila. Aku kira tidak bisa melewatinya dengan lancar. Masih memikirkan Linsu? Ah, kamu gila ya? Kamu ini anjing apa? Jangan pernah lagi tersenyum pada pria lain. Jelek. Sayang, kamu tidak mungkin cemburu, kan? Kamu milikku, matamu hanya boleh melihatku. Dan hanya boleh tersenyum padaku. Kalau aku tidak mau, Maka aku akan mengurungmu, membuatmu seumur hidup. Hanya bisa melihatku, siapapun yang berani menatapmu. Aku akan mencongkal matanya. aku hampir lupa betapa mengerikannya rasa posesif si antagonis ini. Jangan sampai terulang lagi. Sudah, jangan marah. Mulai sekarang, aku hanya akan tersenyum pada suamiku, di hati dan mataku. Hanya ada suamiku, bahkan saat aku tidur dan bermimpi. Aku selalu merasa suamiku yang paling tampan, oke? Lebih baik kamu menepati janjimu. Sayang, kalau aku tidak bisa turun dari panggung, kamu akan bagaimana? Maka semua orang itu akan menunggu pertolongan dalam kegelapan. Kamu masih belum mau jujur? Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Misalnya, mengapa gayamu tiba-tiba berubah? Mengapa dasar desainmu harus dipelajari dari awal lagi? Dan juga, siapa sebenarnya kamu? Aku belum bisa memberitahumu sekarang, tapi sayang, tenang saja. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak akan menyakitimu, UM. Baik. Aku bisa menunggu. Aku tahu, suamiku yang terbaik. Tapi, hukuman tadi belum selesai. Pei Jin, ini kan area parkir. Diajak berantem sampai larut malam, pinggangku hampir patah. Pei Jin ini manusia atau bukan sih? Sao Sao, kalau kamu tidak bahagia bersamanya, jangan memaksakan diri, asal kamu mau. Aku bisa membantumu meninggalkan Pei Jin. Gila ya, ngomong gitu. Memangnya sebagai pemeran utama, punya aura cinta universal? Enggak, menurut alur cerita aslinya, di hari pernikahan pemeran utama. Aku, antagonis perempuan jahat terus-terusan buat onar. Nangis-nangis minta pemeran utama nyelamatin aku. Ini yang bikin Wenlu hampir celaka.
Kamu menghasut Linsu buat kabur dari pernikahan. Linsu demi kamu. Ninggalin Wenlu sendirian di pelaminan. Bikin dia dikerubutin dan dihina wartawan. Dan hampir kecelakaan. Beraninya kamu. Emang kenapa kalau iya? Pei Jin? Kamu punya hak apa buat nanya-nanya aku? Kamu nggak bisa dapetin Wenlu. Jadi malah nangkep aku, maksa aku buat meniru dia. Kamu sama kayak aku, cuma orang yang cinta tapi nggak kebalik. Si sengsara aja. Diam. Kamu menyiksaku cuma karena nggak bisa menang lawan Linsu, nggak bisa pertahankan Wenlu. Jadi cuma bisa melampiaskan emosi ke aku aja. Benar, aku emang mau nyiksa kamu. Bukannya kamu mau gantikan Wenlu? Aku bakal biarin kamu di ruang bawah tanah gelap gulita ini, nanggung dosanya seumur hidup. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh kejadian. Antagonis perempuan di cerita asli, karena sama pemeran utama. Linsu hubungannya nggak jelas. Akhirnya dibalas dendam sama Pei Jin. Tapi sekarang tinggal kurang dari 10 hari lagi ke hari pernikahan. Di saat genting begini, tiba-tiba baik ke aku. Ini nggak bagus-bagus amat. Mas Ganteng suka sama kakak, dengerin kakak ya. Kakak di rumah udah punya suami. Cuma di blok doang nggak cukup, aku harus menjauh. Neraka di hari pernikahan nanti. Dapat ide? Liburan, asal aku nggak ada di lokasi pas hari H. Bisa nggak kebawa-bawa masalah. Skema ini menggunakan teknologi dan konsep mutakhir. Sesuai permintaan pasar. Sayal. Ekspresi Boss Pei. Kayaknya skema ini bakal ditolak lagi. Aku udah siap lembur revisi naskah. Skema-skema ini. Nungguin dari pagi, akhirnya inget lapor ke aku. Halo sayang, aku mau cerita. Tadi Linsu tiba-tiba kirim pesan ke aku. Ngirim pesan aneh-aneh, tapi aku udah tegas. Nolak dia dan ngeblok. Di mata aku. Di dunia ini cuma suami, nggak ada yang lebih baik dari suami ke aku. Oh iya, kamu di kantor sibuk nggak hari ini? Jangan lupa makan tepat waktu ya. Ngapain lihat-lihat? Lanjut laporannya. Tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja. Ternyata, istri diam-diam memanggil Bos PI suami. Istri benar-benar pandai merayu ya. CEO galak dan istri manja. Aku ship mereka. Proyek ini, untuk sementara seperti ini dulu. Beritahu semua, bulan ini. Bonusnya 2 kali lipat. Terima kasih Boss Pei. Boss Pei royal banget. Bos Pei hijau. Rapat selesai. Pantasan Boss Pei akhir-akhir ini sering sembunyi-sembunyi lihat HP. Ternyata lagi jatuh cinta. Wajah bahagia banget. Kelihatan banget sih. Satu kalimat dari istri, lebih efektif daripada kita lembur seminggu. Dogford kali ini aku yang pertama menikmati. Suami. Semangat banget, kayaknya kamu istirahat cukup tadi malam. Nggak. Aku cuma kangen suami. Wanita ini akhir-akhir ini baik banget, kayaknya sangat mencintaiku. Suami, kita berdua jalan-jalan yuk, cuma kita berdua. Jalan-jalan. Iya. 10 hari lagi, pernikahan Wenlu. Sekarang pergi. Kamu ada rencana apa? Pernikahan apa? Menurutku nggak penting. Di hatiku cuma ada suami. Soalnya akhir-akhir ini, lomba dan urusan Lin yang bikin aku stres banget. Kepalaku mau pecah. Aku cuma mikir, suami sibuk banget akhir-akhir ini. Nggak ada waktu nemenin aku. Aku cuma pengen sama suami dari pagi sampai malam. Bareng terus. Sudahlah, melihat dia sangat mencintaiku, aku setuju saja. Aku suruh asisten pesan tiket. Suami baik banget. Aku pesan tempat makan malam ini. Tunggu, jangan kemana. Iya. Beberapa hari ini tanpa gangguan Linian, tanpa konflik alur cerita asli. Cuma kita berdua lihat laut, makan jajanan, jalan-jalan di pasar malam. Sepertinya terus begini, hidup bersamanya, lumayan juga. Sial, kenapa bisa di sini? Aku sudah hitung waktunya untuk menghindari hari pernikahan mereka. Gawat, jangan sampai si antagonis utama melihat. Buru-buru apa? Maling ya? Nggak, suami. Aku cuma capek aja. Kita balik ke hotel saja.
Suami, kita harus pergi. Membawa Wenlu kabur dari pernikahan. Diam. Aku bukan bonekamu. Peijin, kamu baik-baik saja? Kepalamu sakit? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Wenlu adalah milikku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Ah, sial, tetap tidak bisa lepas dari kendali alur cerita. Berhenti. Lepaskan dia. Siapa yang berani memberimu nyali untuk menikah dengan orang lain? Ikut aku. Peijin, Hiamuhila, hari ini adalah hari pernikahanku. Lepaskan aku. Jika kamu ingin membuatku marah, ku beritahu kamu berhasil, wanita. Kamu tidak bisa kabur. Kapan Peijin bisa bicara seperti ini? Kara-kara klise bos galak? Apa dia sudah gila? Peijin, jangan keterlaluan. Wenlu adalah pengantinku, kamu tidak berhak membawanya pergi. Hak. Di kota ini. Selama itu yang Peijin inginkan. Tidak perlu hak. Maaf semuanya, dia belakangan ini terlalu banyak nonton drama bos galak, jadi agak bingung dengan kenyataan. Aku akan segera membawanya pergi. Ayo pergi. Hanya pengganti saja. Apa hakmu menghalangiku? Sepertinya, berapapun usahaku, tetap tidak bisa lepas dari kendali alur cerita. Kepalaku sakit, tubuhku kenapa tidak bisa dikendalikan? Xiao Xiao. Aku tahu Peijin tidak baik padamu. Ikut aku, dia sama sekali tidak tahu menghargaimu. Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan Wenlu. Tidak, Xiao Xiao. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak mungkin, alur cerita malah berefek domino. Aktor utama juga tiba-tiba jadi gila. Linsu, kamu benar-benar akan meninggalkanku sekarang. Untuk menyelamatkan Shen Hao Hao? Lulu, aku harus bertanggung jawab pada Sao Sao. Tunggu aku kembali. Aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Astaga, ini lagi-lagi kata-kata klasik pria brengsek. Kacau balau. Kalian semua sudah gila? Kabur dari pernikahan, lari bersama, rebut pengantin, kalian sedang main drama murahannya? Tidak, Peijin jelas sudah lama tidak. Berpikir padaku, Linsu juga tidak mungkin tiba-tiba bersikap seperti ini pada Shen Hao Hao. Apa kita semua sedang dikendalikan oleh sesuatu? Apa dunia ini sudah gila? Ayo kita pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Peijin sangat baik padaku. Sayang, lihat, dia baru saja menyakitiku. Tapi tidak apa-apa, asalkan kamu ada, aku tidak takut apapun. Kamu sudah bilang padaku, denganmu di sini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Benar kan? Sakit? Sayang, kamu yang menyelamatkanku. Apapun yang terjadi, kamu selalu melindungiku. Semua yang kamu lakukan, aku ingat di hati. Kamu di hatiku adalah suami terbaik di dunia, tidak ada yang bisa menandingi. Kamu tidak marah padaku? Asalkan kamu tidak meninggalkanku, oke? Nanti, aku hanya akan tersenyum untuk suamiku. Di hatiku dan mataku, hanya ada suamiku. Dan bahkan saat aku bermimpi, aku merasa suamiku yang paling tampan. Oke, kamu suamiku, aku cium kamu. Ada apa? Tingkat ketertarikan dan kesadaran meningkat, semuanya masih bisa diubah. Peijin, akhirnya kamu sadar. Apa yang baru saja kulakukan? Sayang, kamu janji padaku untuk pergi ke mall bersamaku. Kamu lupa? Aku tidak lupa, aku tidak lupa. Ayo kita pergi sekarang, nanti mall tutup. Peringatan, alur cerita menyimpang, koreksi paksa. Bawa Wenlu kabur dari pernikahan. Sayang, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Peijin, kamu mau apa lagi? Ikut aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kenapa? Aku sudah melakukan banyak hal, tapi tetap tidak bisa menghindari alur cerita. Apakah semua ini? Perasaannya, perubahannya, semuanya palsu? Ternyata aku benar-benar tidak bisa mengubah apapun.
Linsu, kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku tidak akan seperti Beijing yang meninggalkanmu. Ayo pergi. Lepaskan. Peijin, kamu gila. Biarkan aku pergi. Peijin, kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh aku. Peijin, kamu mau apa sebenarnya? Kamu milikku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Berhenti mengucapkan kata-kata bos besar. Aku tanya pendapatmu. Sendiri, bagaimana dengan Shen Cao Cao? Kamu anggap dia APA? Hanya pengganti saja. Pelayan akan mengantarmu ke kamar tamu untuk beristirahat. Maaf Nona Wen, Anda tidak boleh pergi. Gila. Dunia ini benar-benar gila. Linsu, jangan dikendalikan oleh alur cerita. Orang yang paling kamu cintai adalah Wenlu. Aku tentu tahu, ini alur cerita yang mengendalikanku. Tapi aku juga sadar, yang aku suka adalah dirimu yang sekarang. Kamu tidak dikendalikan. Anak keberuntungan. Dulu, kamu adalah seorang nona kaya yang manja. Aku jadi acuh tak acuh padamu, tapi sekarang kamu punya kemampuan. Dan pandai merayu, bagaimana aku bisa tidak menyukaimu? Kamu begitu baik pada Peijin. Aku sangat sakit hati. Linsu, sadarlah. Orang yang paling kamu cintai adalah Wenlu. Kamu tidak bisa karena rasa penasaran sesaat, lalu mengabaikannya. Aku tahu Wenlu menungguku. Tapi aku juga tidak ingin melepasmu, karena aku sebagai tokoh utama. Menyukai jiwa wanita, APA masalahnya, dunia ini berputar di sekitarku. Kamu pikir kamu Hishuan? Ini bukan cerita harem pria. Jangan sembarangan mengubah setting. Aku peringatkan, lebih baik kamu lepaskan aku. Kalau tidak, Peijin pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Tidak mau menerima kebaikan, harus menerima hukuman. Sake yang seperti Peijin, aku juga bisa. Shen Zhao Zhao. Sake yang seperti Peijin, aku juga bisa. Shen Zhao Zhao. Berani menentengku? Kamu yang mulai, aku peringatkan, jangan macam-macam denganku. Baik. Sangat baik. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi milikku. Selesai. Sekelilingnya adalah gunung tandus, tidak mungkin melarikan diri. Penjahat utama, bisakah kamu cepat menemukanku? Kamu bilang akan melindungiku, jangan ingkar janji. Tuan mengurung Nona Wen di kamar tamu, tapi tidak mau menemuinya. Setiap hari memegang ponsel, kapan nyonya bisa kembali? Dia tidak ada. Kalau kita membuat Tuan marah, tidak ada yang bisa menenangkannya, Tuan. Kapan nyonya bisa kembali? Dapur masih menyiapkan stroberi segar sesuai selera nyonya. Hanya pengganti, dia mau pergi kemana saja terserah. Apa hubungannya denganku? Buang saja stroberinya. Kedepannya tidak perlu menyiapkan sesuai seleranya. Ya, Tuan. Lokasi ponsel istri Bos Pei. Sepertinya dicabut, keberadaannya tidak diketahui. Apakah saya harus? Cari apa lagi? Biarkan dia pergi kemana dia mau. Lebih baik jangan kembali selamanya. Ya Bos Pei. Kalau begitu saya akan urus urusan perusahaan dulu. Terus cari keberadaan Nona Shen, semakin cepat semakin baik. Jangan beritahu Tuan. Kebiasaan Bos Pei yang keras kepala ini. Kapan bisa berubah? Kamu sudah begadang terus-terusan menggambar. Apakah aku masih ada di matamu? Aduh, jangan marah dong. Aku kasih boneka beruang ini padamu. Dia adalah perwakilanku. Setelah aku selesai menggambar ini, aku ajak kamu nonton film, oke? Yang baik ya, tunggu aku selesai. Aku akan memberimu hadiah. Cepat selesaikan gambarmu.
Kenapa? Kenapa kepalaku dipenuhi oleh wanita ini? Shen Zhao Zhao, kamu ada di mana? Shen Zhao Zhao, kamu ada di mana? Bukannya kamu bilang boneka beruang ini bisa menenangkanku? Tapi sekarang, sama sekali tidak berguna. Tidak bisa terus seperti ini. Baik Pei Jin maupun Lin Su. Seperti boneka yang ditarik tali. Hanya dengan membuat Pei Jin menyadari perasaannya yang sebenarnya, kita bisa lepas dari mekanisme sialan ini. Dunia ini tidak bisa terus kacau seperti ini. Kamu minum-minum sambil memandangi barang-barangnya. Apakah itu bisa membuatnya kembali? Pei Jin, kapan kamu menjadi sekadar membohongi diri sendiri seperti ini? Aku hanya terlalu banyak minum. Dia cuma pengganti. Tidak perlu dipedulikan. Orang luar lebih jeli, aku sudah lama menyadarinya. Kamu serius dengan Shen Zhao Zhao? Tidak mungkin. Yang aku suka hanya kamu. Minai Kaiku? Rasa sukamu adalah dengan susah. Menunggu di rumah, tapi tidak melakukan apa-apa, bahkan menghindar. Untuk bertemu denganku, aku dan Shen Zhao Zhao dulu adalah musuh bebuyutan. Aku sangat mengenalnya. Dia sekarang dan dulu sama sekali berbeda. Dulu dia adalah seorang putri yang manja. Saat SMA, karena aku pacaran dengan Lin Su, dia selalu menyusahkanku. Sombong sekali, bilang aku merebut tunangannya. Tapi diam-diam menangis di studio lukis. Dan suatu kali, dia menyembunyikan desainku. Mengira bisa mengalahkanku, tapi ketahuan guru. Sudah seminggu tidak berani ke sekolah, tapi sekarang dia tidak lagi manja dan semaunya sendiri. Juga tidak akan menangis karena seorang pria. Apalagi menggunakan kecerdikannya untuk bermain curang, Pei Jin. Perubahan ini seharusnya bisa kamu lihat. Shen Zhao Zhao yang aku kenal. Bisa menghiburku, mengingat semua kesukaanku. Bisa memperjuangkan haknya sendiri. Bagus. Pei Jin, mengikuti kata hati lebih penting dari apapun. Aku harap kamu bisa melihat perasaanmu sendiri. Pei Jin, kamu mau kemana? Aku akan mencarinya. Bos Pei, saya Pei. Nyonya dikurung oleh Lin Su. Lokasi pastinya di mana? Lin Su menyembunyikannya dengan sangat baik, tidak ada lokasi spesifik. Aku ingat Lin Su pernah bilang padaku. Dia punya villa rahasia, tempat yang dia inginkan. Untuk tinggal bersamaku. Dia bahkan menunjukkan arah umumnya. Seharusnya di sekitar tebing paruh elang, jika aku tidak salah. Shen Zhao Zhao seharusnya ada di sana. Kenapa kamu membantuku? Secara logika, kamu seharusnya berada di pihak Lin Su. Aku tidak ingin lagi dikendalikan oleh mekanisme sialan ini. Melihat pernikahan berantakan, lalu melihat Lin Su berubah. Menjadi seperti sekarang. Kita seperti boneka. Yang Dieter. Dan juga, aku masih berhutang permintaan maaf padanya. Siapkan mobil, segera ke tebing Parolang di distrik Gunung Kota. Beritahu tim pengawal. Bawa peralatan, bersiap untuk berangkat kapan saja. Siap, Bos Pei. Di mana sebenarnya Shen Zhao Zhao? Seharusnya di sekitar sini, tapi hutannya terlalu lebat. Sulit untuk membedakannya. Sayang, lihat, burung kecil. Kekanak-kanakan. Ayo, main bersamaku. Waktu kecil. Pasti juga belajar. Ayo. Tidak ada yang mengajariku. Ibuku juga tidak menyukaiku. Sayang, tidak apa-apa. Aku akan mengisi kembali masa kecilmu. Aku akan mengajarimu. Ikuti aku. Ini burung kecil. Bayangan. Dia bilang, jika dalam bahaya bisa menggunakan pantulan cahaya untuk memberi sinyal. Ambil teropong. Ketemu. Di sana. Itu sinyal minta tolong. Semuanya, ikuti perintahku. Segera kepung villa itu, tapi jangan sampai. Lokasi Zhao Zhao. Siap. Bos PI, kami sudah memeriksa. Seluruh villa ini, tidak ada seorang pun di dalamnya. Dia baru saja pergi tidak jauh dari sini. Lin Su pasti sudah tahu dia kabur. Di tempat terpencil seperti ini, kalau kita kejar. Segera bagi jadi 2 tim, 1 tim cari sekitar villa. Tim lainnya ikut aku mengejar. Harus temukan Shen Zhao Zhao. Siap.
Sudah 3 hari, Pei Jin. Apa dia tidak akan datang mencariku? Ya, sibuk dengan ceritanya. Siapa yang akan ingat pengganti seperti aku? Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menyelamatkan diri sendiri. Xiao Xiao, aku kembali. Kamu sudah memutuskan? Shen Xiao Xiao, berani-beraninya kamu kabur. Aku akan menggali tanah sedalam 3 meter untuk menemukanmu. Xiao Xiao. Bermain petak umpet tidak menyenangkan. Lebih baik keluar dengan baik-baik. Pei Jin, kamu harus datang. Aku hanya bisa bertaruh kali ini. Linsu, kamu gila. Untukmu, aku melepaskan Wen Lu. Untukmu aku melawan Pei Jin. Untukmu aku bahkan rela belajar bagaimana dia mencintaimu. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Linsu, kamu menggunakan cara kotor seperti memenjarakanku. Aku tidak mungkin menyukaimu. Aku kotor? Aku ini pemeran utama. Dunia ini berputar untukku. Kamu ditakdirkan untukku, sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan. Orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Linsu, kamu gila. Lepaskan aku. Jangan melawan, Pei Jin sekarang mungkin Sedang melakukan sesuatu dengan Wen Lu. dia sudah melupakanmu. Pei Jin, kamu di mana? Berhenti. Pei Jin, kamu benar-benar datang. Berani-beraninya kamu menyentuh rambutnya. Aku akan membuatmu lenyap dari kota ini. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku tidak akan segan-segan padanya. Pei Jin, cepat pergi. Dia sudah gila. Linsu. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu uang, jabatan. Bahkan saham keluarga Pei, asalkan kau melepaskan Zhao Zhao. Kau pikir aku peduli dengan itu? Yang aku pedulikan hanya istrimu. Linsu, sadarlah. Kita Samuel pernah kendalikan olah alur cerita, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memulai lagi. Berhentilah jadi gila, oke? Lepaskan dari alur cerita. Aku adalah pemeran utama di dunia ini. Alur cerita harus berputar di sekitarku. Tak seorang pun boleh mencoba mengambilnya dariku. Ini salahku. Aku sudah lama menyukaimu. Tak peduli siapa dirimu, sekarang. Yang aku inginkan hanyalah dirimu yang ada di depanku. Pei Jin, aku juga menyukaimu. Kalian berdua gila ya? Di saat seperti ini malah pacaran. Kalian sampah. Takkan pernah bisa bangkit seumur hidup. Kau tak bisa mengendalikan siapapun. Aura pemeran utamamu. Hanya belenggu yang mengurung orang lain, dan juga dirimu sendiri. Linsu, masih ingat pertama kali kita bertemu di studio lukis? Saat itu, kau bilang desainku penuh inspirasi. Kau bahkan membantuku mengangkat EASL. Waktu itu, kau begitu lembut dan tulus. Apakah sekarang kau tidak mencintaiku lagi? Lulu. Aku tahu kau masih mencintaiku. Asalkan kau mau menurut seperti Xiao Xiao. Aku bisa membiarkanmu melayaniku bersamanya. Baik, aku setuju. Akulah pemeran utamanya. Berani beraninya kau mengkhianatiku. Linsu, kau memenjarakanku secara ilegal dan mencoba menyakitiku. Ini semua adalah tindakan melawan hukum. Aura pemeran utama yang kau banggakan takkan membantumu. Kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Linsu, kau terlalu menganggap dirimu penting. Mengira semua orang harus berputar di sekitarmu. Aku tak pernah mencintai orang yang sok seperti dirimu. Dulu tidak, sekarang apalagi. Tidak mungkin. Dulu kau jelas-jelas sangat mencintaiku. Karena baru sekarang aku sadar.
yang kau sebut cinta. Hanya keinginanmu untuk memiliki, memperlakukan kami sebagai alat untuk menunjukkan statusmu sebagai pemeran utama. Siapa yang mau dengan perasaan seperti itu? Linsu, aku tak pernah mencintai orang yang sok seperti dirimu. Dulu tidak, sekarang apalagi. Bos PI, kami datang terlambat. Bawa dia ke mobil, serahkan ke polisi. Ya. Lepaskan aku, akulah pemeran utamanya. Jangan perlakukan aku seperti ini. Sakit tidak? Kita pergi ke rumah sakit untuk merawat lukamu. Selama kamu ada, aku tidak takut. Zhao Zhao, tentang masalah plagiat, aku selalu berhutang padamu. Permintaan maaf yang resmi. Ini adalah permohonan klarifikasi yang aku ajukan ke Asosiasi Industri. Aku sudah mengakui secara terbuka bahwa draft awal adalah ide kamu. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Tidak apa-apa, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Asalkan kesalahpahaman bisa teratasi, itu sudah cukup. Tapi, apakah kamu benar-benar sudah melupakan Linsu? Setelah melalui banyak hal, aku baru mengerti. Perasaan yang bergantung pada pria terlalu tidak nyata. Hanya karir dan bakat yang ada di tangan sendiri yang nyata. Aku sudah mendaftar ke sekolah desain di Italia. Minggu depan aku akan kuliah di luar negeri. Itu bagus sekali. Kamu sangat berbakat, pergi ke luar negeri. Pasti bisa sukses. Nanti, aku pasti akan menjadi klien pertamamu. Pasti. Semoga kamu dan Pei Jin selalu baik-baik saja. Terlepas dari belenggu alur cerita. Pei Jin, apakah kamu sekarang benar-benar sudah sepenuhnya terbebas dari mekanisme itu? Tidak akan seperti dulu, dikendalikan. Untuk melakukan hal-hal aneh lagi? Sekarang aku benar-benar bebas. Dari awal sampai akhir, yang kuinginkan hanya kamu seorang. Bagaimana kamu bisa terbebas dari kendali itu? Awalnya, hanya perlawanan yang samar. Misalnya, aku ingin mengurungmu di ruang bawah tanah ini. Tidak ingin kamu meniru Wenlu. Sampai sekarang, aku baru benar-benar mengerti. Yang kusuka bukan Wenlu, melainkan kamu. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku identitasmu? Ada banyak hal pada dirimu yang tidak berasal dari dunia ini. Aku tahu, kamu pasti punya rahasia. Sebenarnya, aku bukan orang dari dunia ini. Aku berasal dari dunia lain. Begitu aku bangun, aku sudah berubah menjadi antagonis jahat. Di buku dikatakan, kamu adalah penjahat besar yang kejam. Aku takut, aku akan seperti di cerita. Dikurung olehmu seumur hidup. Sao, apakah kamu tidak menyukaiku? Hanya takut padaku? Awalnya memang begitu. Tapi kemudian aku menyadari, kamu hanyalah anak yang kurang rasa aman. Dan butuh perhatian. Jadi setelah itu, aku mulai menyayangimu. Aku pun jatuh cinta padamu. Kedepannya, aku akan selalu menemanimu. Tidak akan membiarkanmu disakiti. Apalagi membuatmu takut lagi. Pei Jin, mari kita menua bersama. Ini di mana? Pei Jin di mana? Guru Liu, kenapa kamu di sini? Kamu tidak demam, tapi kenapa terlihat bingung? Kemarin saat mengajak anak-anak bermain, kamu tiba-tiba pingsan, kami semua kaget. Kata dokter, kamu kelelahan,
Harus banyak istirahat. Ternyata hanya sebuah mimpi. Kamu terlihat linglung. Jangan-jangan bermimpi indah? Aku bermimpi seperti dongeng. Di depanku, tidak perlu berpura-pura dewasa. Ayo. Lihat. Burung kecil, sayang, lihat, burung kecil. Kekanak-kanakan. Tapi terlihat lucu. Dulu, aku juga pernah menghadapi orang dewasa yang seperti kamu. Suka marah-marah. Tapi kemudian, dia menjadi sangat baik. Kata-katamu terdengar familiar. Ternyata, kamu selalu menganggapku seperti anak nakal. Guru Shen, kakak ini sangat tampan. Siapa dia? Melintasi dua dunia. Shen Zhao Zhao. Aku sudah lama mencarimu. Bagus sekali.